semua itu yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang kita tidak pernah mengerti. Sama dengan Lazarus. Tuhan berkata apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara sudah dengar Lazarus ini sakit, ya mati, tapi Yesus tidak langsung datang ke Lazarus. Yesus masih tinggal 2 hari. Apakah Yesus tidak tahu Lazarus ini benar-benar nanti mati? Tahu. Tapi dia sengaja tinggal 2 hari di situ. Kenapa? Karena supaya ada kemuliaan Allah nanti yang akan terjadi dengan keberadaan Lazarus. Dan ketika Yesus mulai datang ke sana, di sana sampai di sana, benar Lazarusnya sudah mati. Ya, benar-benar Lazarusnya sudah mati. Tetapi Tuhan berkata, ayat 11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saudara, bagi Tuhan itu sangat mudah membangunkan Lazarus kembali ketika engkau yakin dan percaya. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Lazarusnya sudah benar-benar mati. Ya, saudara, kita lihat lagi ayat 25, jawab Yesus. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Itu yang selalu ada dalam pikiran kita. Tetapi jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Kita lompat ke ayat 40, jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, di sini dikatakan berkali-kali, engkau akan melihat kemuliaan Allah terjadi. Kemuliaan Allah tidak akan pernah terjadi kalau tanpa manusia. Betul? Justru dengan manusia sebagai alat Tuhan, sebagai alat kemuliaan nama Tuhan, maka terjadilah sesuatu kepada manusia itu. Dan ketika manusia itu yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, maka Tuhan akan datang tepat pada waktunya menolong, menyembuhkan, memulihkan, bahkan membangkitkan kau dari kematianmu. Membangkitkan kau dari keadaanmu yang tidak berdaya, yang lumpuh total. Tetapi tahukah engkau ketika engkau yakin dan percaya Yesus datang tepat waktunya. Walaupun Lazarus sudah mati di kubur 4 hari lamanya, sudah busuk. Tetapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan menengadah ke atas berkata kepada Bapanya di surga. Karena dilihat oleh semua orang banyak. Dan Bapanya sumber kehidupan itu yang memberikan kehidupan kembali kepada Lazarus. Saudara tahu apa yang terjadi dalam hidup saya? Ya, saya jatuh, saya masuk rumah sakit 5 hari. Dan saya keluar dari rumah sakit sampai hari ini masih dengan tiduran. Ya. Tetapi puji Tuhan saya tidak sampai mati. Dan saya percaya di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui peristiwa
melalui kejadian di mana saya mengalami jatuh, di mana saya mengalami ketidakberdayaan. Saudara tahu kenapa saya senang dengan lagu yang selalu disetelkan co-host itu? Nama Yesus menyembuhkan, Bilo Yesus memulihkan, bahkan menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Ya. Dan ketika engkau menyanyikan lagu itu, jangan asal nyanyi. Nyanyikan dengan segenap hati, imani itu terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau mengimaninya, maka itu benar-benar terjadi dalam hidupmu, dan itu diperlukan iman. Tanpa iman sia-sia. Iman harus disertai dengan perbuatan, baru terjadi mujizat. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ya, ketika saya berdoa, memuji, menyembah, Tuhan berkata, mulai 1 Juli, engkau sembuh. Saudara, saya itu dengar, Tuhan berkata 1 Juli sembuh. Iya, puji Tuhan. Ya. Tetapi saya menunggu kan, belum sampai 1 Juli. Nah, saya aja yang menyampaikan sama saudara, saya dengar Tuhan berkata begitu. Ya, saya percaya, tapi saya juga mau lihat 1 Juli saya sembuh enggak kan gitu. Tetapi saya terus berdoa, memuji, menyembah. Saya imani sembuh. Dan ketika saya lihat ada yang doain saya kan, waktu mendoain saya, tim itu mendoain saya, kita berbahasa roh. Saya lihat tanggal 1 Juli ternyata Selasa. Selasa waktunya di Max One. Pelayanan di Max One. Saya melihat keadaan diri saya sendiri. Tuhan, bagaimana ya Tuhan? Ngelayan di Max One enggak? PD onsite di Max One ini jalan enggak Tuhan? Kalau lihat keadaanku saat ini, mana mungkin? Mana bisa? Tapi saya sudah berjanji sama orang Max One itu waktu itu. Karena tanggal 17 tidak ada. Di Max One diliburkan, diganti di rumah saya. Dan saya sudah janji tanggal 1 Juli. Masa tanggal 1 Juli ini ditolak lagi Tuhan? Enggak ada kebaktian lagi. Itu pergumulan saya. Dan ketika saya berdoa, saya minta petunjuk dari Tuhan. Dan kita ketika berbahasa roh, Tuhan perlihatkan. Seorang jubah putih, yaitu Yesus sendiri hadir di kamar saya. Dengan sinar kemuliaannya, terang sekali. Dan saya jelas mendengar Tuhan berkata, anakku bangunlah, berdirilah, berjalanlah bersama aku. Dan saya melihat saya ada di tempat tidur, kayak orang sakit di tempat tidur. Saya bangun, saya berjalan, dan Tuhan yang menuntun saya jalan dengan terangnya itu jalan. Dan sampai di Max One. Ada tulisannya Max One. Saya tahu berarti yang di Max One tetap harus jalan. Dan ketika saya mendengar pernyataan Tuhan itu, saya mantap. Saya ingat, oh iya, Tuhan bilang tanggal 1 Juli saya sembuh. Tanggal 1 ada onsite di Max One. Tapi namanya manusia juga ingin peneguhan, iya kan? Nah, ketika saya telepon, berdoa bersama seorang anak Tuhan, saya berkata, coba kamu minta petunjuk sama Tuhan ya. Yang di Max One itu, saya boleh nggak? Saya melayani di Max One nggak? Atau libur? Dia berkata, Tuhan jawab ini, di Max One tetap berjalan. Berarti saya tahu, di Max One tetap harus ada onsite. Ya. Nah, ketika saya mulai share, kan tanggal 1 ada di onsite di Max One. Ada yang telepon sama saya. Data saya sudah cerita saudara belum? Tapi ada yang telepon, dia berkata, bisa enggak kamu? Yang khotbah siapa? Undang pembicara siapa? Saya bilang, enggak ada. Saya sendiri. Dia berkata, bisa enggak kamu menyampaikan firman Tuhan? Itu berdiri lama loh. Nanti enggak kuat, nanti jatuh lagi. Nanti tambah
Amsyong katanya gitu ya. Saya mulai itu iblis yang mengecohkan kita. Saya berpikir, Tuhan, benar juga ini orang berkata, apakah saya akan undang pembicara Tuhan? Tuhan bilang tidak. Ya udah, Tuhan bilang tidak, saya enggak undang. Nah, ketika saya enggak undang, saya mempersiapkan diri, ya, hari Selasa onset di Max One, hari Senin Ibu Lindawati dari Kediri datang ke tempat saya, berbincang-bincang, dan saya berkata besok di Max One. Nah, ketika itu Bapak Gembala Stephen Moses berkata, oh iya Ibu Lindawati di Surabaya, kalau gitu saya tak meluncur ke Surabaya bersama istri. Saya bilang, ya oke, silakan. Ya. Dan ketika Pak Moses muncul, saya bilang ke Max One ya Pak. Iya. Dan ketika sampai di Max One, ya, ada anak Tuhan yang kasih tahu. Beberapa anak Tuhan juga kasih tahu. Nanti di Max One, ya, diurapin semua. Dikasih minyak urapan semua. Itu tempatnya ibadah. Cik Lirik itu pakai minyak urapan seluruh tubuh, katanya gitu ya. Ya, puji Tuhan, karena banyak orang yang memperhatikan. Mereka sayang sama saya. Jangan sampai saya jatuh. Anda kemarin sayang ya nggak nonton di Max One, ya. Ibadah onset di Max One luar biasa. Nah, ketika saya mau ke Max One, saya masih mampir ke dokter, lalu saya baru ke sana jadi agak terlambat. Jemaatnya sudah datang. Wah, udah terlambat, jemaatnya udah datang. Saya belum mengurapi itu ruangannya. Tetapi Tuhan itu ajaib, Tuhan kirim Pak Moses bersama istri, Ibu Lidawati di sana. Dan ketika Pak Moses di sana, saya masuk, saya duduk, tidak lama, Pak Moses berkata begini, ini ada yang kirim-kirim sesuatu di tempat ini. Ada orang yang datang juga bawa opo-opo di tempat ini. Dan saya berdoa peperangan. Saya bilang puji Tuhan. Dan Pak Moses keluar sebentar, dia berdoa, peperangan lalu masuk lagi. Tuhan itu tahu, Tuhan itu selalu menolong tepat pada waktunya. Lalu saya tanya sama Tuhan, dan Tuhan berikan petunjuk kepada saya. Ya, saya tampil, saya menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan kemarin itu benar-benar luar biasa. Tuhan kirim juga pendeta, pastor dari Belanda datang bersama istrinya. Ya, ada bersama dengan kita. Dan di sana saya menyampaikan kesaksian di mana pertolongan Tuhan luar biasa. Dan ketika saya melakukan semua itu, saudara, sesuai dengan petunjuk Tuhan, saya tidak menyangka kemarin ibadah itu luar biasa. Pak Moses menyampaikan firman Tuhan di tempat itu dan mulai mendoakan semua orang-orang, didoain pelepasan. Semua didoain. Dan ketika beliau ke belakang mendoain saya, ya, semua tangan diarahkan ke saya. Ada seorang anak Tuhan yang di sini, Imelda. Dia tadi telepon saya. Ai, saya ini mau ngomong, saya takut salah. Tapi dari kemarin tuh hati saya enggak enak. Tuhan suruh saya ngomong. Ayah, udah saya enggak tahan, saya ngomong sama Ai. Betul apa enggak? Dia bilang, kenapa? Ai tahu enggak kemarin itu? Waktu Ai didoain, semua kan pada melihat ke Ai. Tangan semua diarahkan ke Ai kan. Pak Moses itu ke belakang. Saya itu melihat jelas. Tuhan Yesus pakai baju putih luar biasa bercahaya. Ada berdiri di belakang Ai. Dan Tuhan yang berkata, aku yang menyembuhkan hambaku. Terang sekali. Saya sampai ngikutin, saya lari. Karena saya melihat Tuhan hadir, saya lari. Saya mendekat ke Ai. Saya mau menyaksikan, saya mau megang Tuhan itu. Dan dia nangis, dia berkata, waduh, saya
bersyukur karena saya terus berdoa supaya Tuhan sembuhkan AI karena masih banyak orang yang memerlukan pertolongan. Dan ketika saya melihat benar-benar Yesus hadir, benar-benar Yesus yang menyamai AI, dan Tuhan berkata, aku yang menyembuhkan hambaku. Karena dia menurut setia melakukan sesuai dengan perintahku. Saudara tahu nggak? Kalau saya tergoda dengan semua kataan orang-orang yang baik, semua maksudnya baik. Karena beliau cinta saya, mengasihi saya, dan supaya saya nggak jatuh lagi, melihat mungkin belum kuat gitu ya. Tetapi saya hanya berjalan menurut dengan suara Tuhan. Menurut sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan berkata jelas 1 Juli engkau sembuh. Saya cuma amin, terima kasih. Dan ketika Tuhan perlihatkan saya di mana seorang jubah putih berkata, bangun, berdiri, berjalan, dan dibawa ke Max One. Berarti saya tahu saya harus mengadakan ibadah di Max One. Apapun keadaanku. Ya. Dan ketika di Max One, saya juga melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Di mana hambanya Pak Moses yang khotbah. Maka di situ terjadi keajaiban mujizat terjadi. Saya di Max One itu berjalan. Mulai pukul 4 saya sudah keluar rumah. Dan pulang dari Max One sampai di rumah pukul 11:30. Bayangin berapa jam. Tetapi saya kuat. Saya di sana berdiri, duduk. Saya pikir tidak kuat berdiri, tidak kuat duduk. Enggak. Saya bisa ikut nyanyi, saya bisa ikut goyang-goyang, tidak terasa sakitnya. Ya. Mujizat terjadi. Ketika engkau mendengarkan sabda Tuhan. Ketika engkau yakin dan percaya yang ada di Zoom ini bukan pekerjaan manusia tetapi pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika kita dengarkan suara Roh Kudus, kita melakukan sesuai dengan petunjuk Roh Kudus. Percayalah Anda yang saat ini ada di Zoom ini yang sakit, apapun sakitmu. Ketika kau yakin dan percaya, engkau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sakitmu benar-benar disembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun penyakitmu, Lazarus aja yang sudah mati dikubur 4 hari, Tuhan bisa membangkitkan. Apalagi kita yang cuma sakit biasa, Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, sakit jasmanimu, semuanya, hatimu, semuanya, Tuhan bisa sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mau sakit kanker, mau sakit apapun, Tuhan itu sanggup. Yang mati aja Tuhan bisa bangkitkan, apalagi cuma sakit kanker kecil di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hatimu benar di hadapannya. Hatimu benar-benar, wadahmu benar-benar bersih, tiada bercela. Dan ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau bisa mengampuni dan mengasihi. Engkau bisa melupakan semua yang sudah berlalu. Dan engkau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan sehingga hatimu tetap putih bersih seperti salju. Tidak ada satu titik noda pun di dalam hatimu. Maka hatimu benar di hadapan Tuhan. Saya sering menyampaikan pesan Tuhan. Hanya kebenarankulah yang melepaskan. Kebenarankulah yang membebaskan, kebenarankulah yang memerdekakan, dan kebenarankulah yang memberikan kemenangan demi kemenangan ke dalam hidupmu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dengan caraku yang ajaib. Saudara, kalau engkau yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan engkau tidak perlu keluar duit. Engkau tidak perlu bayar duit mahal. Engkau tidak perlu dioperasi. Saudara, hari ini saya merasakan Tuhan Yesus luar biasa. Dan kemarin dalam ibadah itu semua didoain, nangis, tumbang, semuanya ada kelepasan, ada kebebasan. Dan hari ini tadi saya berkata, istirahat sebentar ya setelah lagu, kenapa Pak Moses datang di tempat ini. Dan Pak Moses juga mendoain semua rumah di sini. Ya, kita semua berdoa. Ada kelepasan, ada kebebasan. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Mungkin engkau tidak berdaya doa sendiri. Engkau tidak sanggup kata kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan akan kirim. Hamba Tuhan akan kirim penolong yang bisa mendoakan engkau. Sama dengan saya.
Dan hari ini saya merasakan keajaiban mujizat benar-benar terjadi dalam hidupku dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya sekarang mengerti kenapa Tuhan mau saya pergi ke Beksuan. Kenapa Tuhan mau saya berdiri di sana, saya menyaksikan kepada semua orang. Saya tampil di Beksuan kayak orang seger buger, kayak orang tidak sakit. Karena saya pakai baju biasa, pakai celana jeans. Ya, mereka tidak tahu saya sakit. Mereka bertanya, sakitnya gimana Ciling nih? Saya buka baju saya. Nih, saya masih pakai korsetnya ini. Ya. Dalam hati saya sudah gini, aduh nanti di Max One ini berapa jam? Ya. Berapa jam ini saya berdiri, saya duduk di sana. Aduh, pasti sakit, saya pikir begitu. Tapi saudara tahu Tuhan itu ajaib. Dari jam 4 saya sudah berangkat. Pulang sampai di rumah setengah 12. Ya. Memangnya ya capek sih, capek ini punggungnya. Tetapi saudara, Tuhan Yesus ajaib. Tetap sehat, tetap seger buger. Sampai hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Dan Tuhan katakan bagi engkau saat ini yang ada di Zoom ini, engkau yang sakit semuanya, percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Percayalah, penyakit itu hanya alat untuk supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Saya waktu kemarin tampil semua heran, semua itu kayak saya jalan ini mereka sudah ancang-ancang Mbok sampai jatuh, ya. Jangan sampai jatuh, ancang-ancang lagi jatuh di ini loh, diterima gitu loh, ditampani katanya orang Jawa, ya. Sampai pembantu saya itu sampai ngikuti saya sampai di depan mimbar. Saya bilang, "Sana, kamu duduk di sana." Masa jaga saya di belakang, ya. Dia takut kalau saya jatuh. Semua pada takut kalau saya jatuh, saya nggak jatuh. Saya bisa berdiri, saya bisa duduk. Saya bisa memuji nama Tuhan. Di sanalah saya mengerti kenapa Tuhan suruh saya tampil. Karena Tuhan mau kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat itu. Dan sehingga semua orang melihat, semua orang pada maju untuk didoain semuanya. Ya, saudara, kalau saya bisa mengalami keajaiban mujizat Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya, hamba-hambanya, tidak. Yang penting engkau benar. Engkau melakukan sesuai dengan petunjuknya. Dan Tuhan sendiri yang menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Sama yang seperti saya alami hari ini. Saya tidak keluar biaya 1 rupiah pun. Semuanya di cover asuransi. Ya. Dan saya boleh ada sampai hari ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari, Bapak, Ibu, Saudara, engkau yang punya sakit, mau sakit keuanganmu, hatimu, imanmu, rohanimu, jasmanimu, fisikmu, ekonomimu, usaha pekerjaanmu, kantongmu, apapun rumah tangga keluargamu. Ketika engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, mengampuni dan mengasihi benahi hatimu, supaya tidak ada lagi cacatnya, tidak ada lagi kotorannya. Setitik aja noda jangan, karena setitik noda bisa mengkamirkan adonan. Setitik noda bisa mengkamiri, bisa mengotori semuanya. Tetapi ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau mengampuni dan mengasihi, maka keajaiban pasti terjadi dalam hidupmu. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara. Saya tidak akan panjang-panjang, tetapi saya mengajak Anda. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau dapat pesan Tuhan. Jangan terus, sudah puji Tuhan, amin, keluar. Jangan. Karena ketika kita mendapat pesan Tuhan, kita tidak dapat asupan-asupan, kita nggak ada jalannya. Tuhan itu kan selalu memberikan jalan. Coba saya nggak dikasih tahu. Pertanggal 1 kamu sembuh. Dan ketika saya menurut melayani di Max One, saya taat. Apa yang terjadi? Saya mendapat undangan untuk khotbah di gereja. Saya terima dengan iman.
Diundang lagi saya terima dengan iman. Semuanya saya terima dengan iman. Tapi saya jatai satu hari satu aja. Ya, satu aja dulu. Kalau terus tidur lagi nanti, ya kita juga harus jaga. Ya kan, kalau saya biasanya itu udah pergi dari pagi, berangkat pulangnya pasti malam. Pasti malam paling cepat sampai di rumah jam 10, saudara. Ya, kalau terus-terusan akhirnya jadi sakit. Ya, tapi itulah Tuhan. Tuhan mulai ketika saya mau, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada semua orang apapun yang orang perbuat, kepada orang benar, kepada orang pilihannya, semuanya itu tidak akan membuat jatuh atau babak belur, tidak. Tetapi semuanya itu Tuhan sendiri yang menyembuhkan, Tuhan sendiri yang memulihkan. Dan semuanya akan kembali tampil untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga iblis dipermalukan, iblis dikalahkan dengan iman orang benar. Saudara, belajarlah mempunyai iman disertai dengan perbuatan. Dan begitu kemarin saya mau melayani, saya udah pikir, Tuhan, saya merasakan keajaiban mujizat-Mu terjadi, saya akan melayani, saya akan memberikan yang terbaik kepada Engkau di dalam ibadah itu. Saya akan memberkati semua yang hadir, saya mau belikan Indomie goreng lah, apa, saya bawa beras, saya bawa gula. Saudara, Tuhan tahu hatiku. Ketika saya sampai di situ, saya sudah bawa persediaan. Tiba-tiba ada seorang ibu datang, persis di depan saya. Mobilnya berhenti. Dia lihat saya turun. Dia berkata, ini Ibu Ling-Ling. Saya bilang, betul, Anda siapa? Dia bilang, saya si A. Kenapa, Bu? Ini Ibu, saya mau kasih beras. Dia kasih saya 15 pak beras. 5 kiloan. Oh, puji Tuhan. Saya akan bagikan. Saya bilang, iya Ibu, ini saya bawa. Saya bilang, Anda tidak masuk ibadah. Enggak, Bu. Saya belum siap. Saya pulang kerja, saya langsung mampir sini. Saya cuma kirim 15. Saya bilang, Ibu kok tahu saya teman si A? Saudara, Tuhan kirim tepat pada waktunya. Ketika kita selalu berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan kirim sendiri yang lebih baik dengan cara Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, berikan hatimu yang terbaik. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau orang bisa dipakai Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Orang ini menghasilkan luar biasa bagi kerajaan surga, bagi kerajaan Allah. Nggak mungkin Tuhan biarkan dia mati di tangan iblis. Nggak mungkin. Tuhan akan jagai, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan sertai, Tuhan akan cover, Tuhan akan pakai dia. Sampai selesai tugas yang diberikan, tugas yang dipercayakan di dunia. Sampai bertahan, sampai akhir, sampai berkemenangan. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesusku luar biasa. Kita semua ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Percayalah, kalau saya udah ditolong Tuhan, Anda semua juga ditolong Tuhan. Coba kalau saya jatuh nggak bangun-bangun. Apa kata saudara? Loh Tuhan kok enggak tolong? Mana? Tapi enggak. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dan di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya dan saudara. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi alat kemuliaan yang luar biasa. Dan saya merasakan semakin baik, semakin sehat. Mau nih kayak lari. Tapi saya ingat, ya kadang itu kesusu kayak mau lari. Saya tahan lagi. Ya saya harus jaga. Karena saya merasa seger. Jadi saya pingin begitu. Karena saya biasanya orangnya nggak bisa diem. Ada aja yang saya kerjain. Jadi kalau udah saya terasa nih, aduh kepingin sekali. Tapi saya terus jaga. Ya direm dikit gitu. Ya harus jaga. Tapi kalau pelayanan saya tetap terima. Mari saudara. Ya. Bukan pelayan bagaimana, tetapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, biarlah dari kesaksian saya ini,
Dan dari firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Lazarus aja yang mati bisa dibangkitkan kok. Apalagi kita. Kita yang cuma sakit kecil-kecil di mata Tuhan. Kecil itu. Kecil masalahmu. Kecil semuanya di mata Tuhan. Tuhan cuma lihat hatimu. Ketika hatimu punya iman sebesar biji sesawi aja, engkau nurut, engkau melakukan, maka percayalah keajaiban mujizat Tuhan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Wanita pendaran 12 tahun, kalau dia tidak bergerak maju, dia tidak maju antara desakan-desakan manusia, dia tidak nyerombol terus berdesakan sampai ke depan, dia nggak mungkin bisa menjamah jubah Yesus. Dia tidak perlu desakan, dia tidak peduli dengan desakan orang, halangan, rintangan, tantangan, dia terus maju, maka seketika itu juga dia menjamah jubah Yesus. Penyakitnya sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika orang yang sakit tangan kirinya, ketika Yesus datang berkata, angkat tanganmu, angkat tilammu, berdirilah, berjalanlah bersama aku. Kalau dia diam aja, nggak ada mujizat. Tetapi ketika dia berdiri, dia mulai berjalan. Ketika Yesus berkata kepada saya, bangunlah anakku, berdiri, berjalanlah. Dan sinar Tuhan itu menuntun saya sampai di Maxwell. Dan saya ngerti, saya tahu berarti harus ada ibadah di Maxwell, jalan, tidak boleh libur. Maka saya berjalan. Walaupun awalnya saya takut, saya jalan, saya pakai korset. Tetapi ternyata di situ, orang juga takut mau pegangin saya. Udah jaga di kiri kanan, awas-awas kalau cilingling jatuh. Tetapi ternyata tidak jatuh, saudara. Bertahan dari jam 4 sampai jam setengah 12. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, percayalah ketika Anda mendengarkan kesaksian, Anda mendengarkan kebenaran firman, maka imanmu mulai bertumbuh dan bertumbuh. Ketika imanmu bertumbuh, engkau yakin dan percaya, engkau praktekkan di dalam dirimu, maka janji Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari ayo semuanya semangat. Semuanya semangat. Semuanya berkemenangan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya ingin melihat saudara semua mengalami perubahan hidup. Saudara semua mengalami rumahnya. Semua diperbaharui oleh Tuhan. Pertama yang diperbarui oleh Tuhan adalah rumah di dalam hatimu. Ketika rumah di dalam hatimu semakin hari semakin indah, luar biasa, maka rumah jasmani pun akan diperbarui, akan diperbaiki, dirombak, direnovasi sama Tuhan. Dan engkau akan diberikan yang terbaik dengan cara Tuhan yang ajaib. Doa orang benar, besar kuasanya, disertai dengan iman, percaya, dan perbuatan, maka keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita semua mau datang di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Mulai hari ini, aku mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang benar. Aku mau belajar dengar-dengaran akan suara-Mu, akan kebenaran firman-Mu, dan aku mau menjadi pelaku firman-Mu yang baik dan benar. Dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Maka Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah berhutang, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ada di tempat. Ya, silakan Ibu yang berdoa. Tuhan memberkati. Maaf Bu, masih di mute. Tuhan Yesus ajaib. Kuasanya sungguh ajaib. Haleluya. Tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Kami percaya Tuhan. Haleluya.
Haleluya, 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 Ramakana Makaria Lama Sakara Makuria. Oh, haleluya, haleluya, Ramakana Makaria Lama Surya Lama Sakara Mak- Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang maha besar, Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan di atas segalanya, Engkau yang layak kami sanjung, kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu Engkau buktikan, Engkau nyatakan. Oh haleluya, bukan karena cerita orang, tapi kami boleh yakin, oh Tuhan yang sangat-sangat yakin. Kuasa-Mu berlaku untuk Lazarus yang mati Tuhan bangkitkan. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur firman-Mu meneguhkan dan menguatkan. Lewat kesaksian hamba-Mu Cik Lingling. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan berlaku bagi kita semua yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kuasanya tidak pernah memihak kepada siapapun. Orang-orang yang tetap mengandalkan kepada Tuhan, dia akan mengalami mujizat. Tetapi bagi orang yang ragu, dia tidak akan mengalami, haleluya, keajaiban dan mujizat. Itulah sebabnya Tuhan, bahwa kuasa-Mu masih ada sampai hari ini. Biarlah kami boleh teguh iman kami, keyakinan kami, pengiringan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah gagal firman-Nya dan tidak akan kembali sia-sia. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambah-tambahkan kekuatan-Mu kepada hamba-Mu Cik Lingling, supaya hamba-Mu tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu segera sembuh dengan sempurna, sehingga hamba-Mu bisa berjalan dengan kekuatan kuasa otoritas sorga, dengan kekuatan, oh haleluya, haleluya, supernatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan tolong hamba-Mu, maka Tuhan juga tolong anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Jika ada di antara kami mengalami masalah, sakit penyakit, tentang kesehatan, tentang Tuhan rumah tangga, keluarga, haleluya, tentang ekonomi, pekerjaan, apapun yang kami hadapi, mungkin kalau sampai hari ini tidak kunjung datang mujizat itu. Tapi setelah kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh yakin dan percaya, tidak ragu. Oh Tuhan, bahwa firman-Mu tidak pernah sia-sia. Oh Tuhan, bagi kami yang percaya akan mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu Cik Lingling dengan semangatnya, dengan penyerahannya. Oh Tuhan, Engkau senantiasa terus menerus menopang kehidupannya. Oh Tuhan, haleluya, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Baik di dalam Grace Ministry, oh Tuhan Zoom, maupun onsite. Oh Tuhan, kami serahkan. Oh Tuhan, kami serahkan juga pekerjaan pelayanan yang harus dihadiri oleh hamba-Mu Surabaya dan sekitarnya. Oh Tuhan, bahkan Tuhan izinkan, oh haleluya, nanti bisa pulih kembali pelayanan keluar kota. Tuhan memberikan ekstra kekuatan yang dahsyat dan hebat, tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Supaya pelayanan hamba-Mu senantiasa boleh menjadi berkat. Oh haleluya, memberikan iman dan keyakinan kami dibangkitkan, dibangun kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya, kami bersyukur kepadamu. Kalau sampai hari ini Zoom Grace Ministry terus dapat berlangsung, oh Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat-berkat rohani lewat ibadah Zoom. Bahkan berkat jasmani boleh mengalir dan melimpah. Pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Engkau ampuni dosa, kesalahan, dan kelemahan kekurangan kami. Karena kami kadangkala ragu, kadangkala kami bimbang, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Itu muncul di dalam hati pikiran kami.
segala intimidasi iblis yang mengacaukan, yang membuat kami lemah, kami tolak semuanya dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, Engkau mau tolong. Terima kasih Tuhan. Berkati, oh Tuhan, haleluya, hambamu yang sampai hari ini pergumulan hambamu. Oh Tuhan, membutuhkan satu tempat untuk dibuat panti asuhan. Tuhan, haleluya, untuk menampung anak-anak Tuhan yang membutuhkan tempat itu. Tuhan, Engkau mau tolong, Tuhan, bukakan jalanmu. Juga kami berdoa, Tuhan, pelayanan di menara doa. Terus Tuhan, haleluya, baik kontraan bisa terus berjalan dengan berkat pertolongan Tuhan. Di Miswan pun terus bisa berlangsung ibadah itu, tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan, Engkau berkati keluarga hambamu Cik Lingling, anak cucu mantu. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua rekan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di sekitar hambamu, yang sampai hari mendukung. Maka Tuhan juga berkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Juga kami berdoa anak-anak Tuhan yang suka berkorban untuk mendukung pelayanan, baik untuk di panti asuhan, berbagi, dan lain sebagainya. Tuhan juga berkati para donatur, sponsor, berkati semua anak-anak Tuhan yang cinta pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun yang bisa kami dukungkan untuk, oh Tuhan, haleluya, untuk mensupport pelayanan ini. Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan yang belum bisa memberi pun, kami yakin dan percaya satu saat mereka juga disentuh oleh Tuhan untuk mengulurkan tangan, membantu, menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hambamu Bapak Stephen Moses yang masih ada di Surabaya, ada tugas pelayanan yang perlu dikerjakan. Maka Tuhan juga tambahkan pengurapan dan hikmat-Mu ya Tuhan. Supaya lewat pelayanan hambamu, oh Tuhan, banyak jiwa ditolong, banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang makin kuat imannya. Tuhan, terima kasih berkati pelayanan hambamu Bapak Stephen Moses. Tuhan, Engkau mau tolong pelayanan penggembalaannya. Tuhan, berkati keluarganya, suami, istri, anak, cucu, mantunya. Kami juga berdoa untuk Bapak Dr. Habil Ndun. Tuhan, berkati pakai beliau Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Engkau berkati sebagai profesi seorang dokter. Tuhan juga pakai dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak, oh Tuhan Wilson Pangkai, Tuhan bersama Ibu dan keluarga, anak cucu mantu pelayanannya. Diberkati Tuhan semuanya. Ibu Kris Lumampau, Tuhan juga pakai pelayanannya, penggembalaannya. Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan pemeliharaan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Dorcas, oh Tuhan, haleluya, juga hamba-hamba Tuhan lainnya. Tuhan, juga kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati pakai juga Tuhan, haleluya, haleluya, anak-anak Tuhan yang siap untuk membantu mendukung pelayanan di dalam bentuk penyampaikan firman Tuhan. Engkau mau pakai mereka Tuhan untuk berbagi pelayanan firman Tuhan buat kami semuanya. Berkati kohos Tuhan, sampai hari ini melakukan tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan, baik hamba-Mu David bersama Sylvia. Tuhan, haleluya, Engkau tolong keluarganya, tolong pekerjaannya, profesinya, berkati rumah tangga, hidup pernikahannya, berkati anak-anaknya, supaya hamba-Mu suami istri boleh sepakat berdoa kerjasama yang baik, sehingga Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, Tuhan jasmani dan rohani. Demikian juga berdoa untuk hamba-Mu Julius, Tuhan pakai juga Tuhan dengan kesetiaannya, pengabdiannya. Oh Tuhan, kami percaya apapun yang hamba-Mu lakukan, maka Tuhan akan membalas sesuai dengan apa yang mereka mohonkan kepadamu, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Tuhan tolong masa depannya, Tuhan tolong pekerjaannya, keluarganya,
Kami juga berdoa untuk Stasia. Oh Tuhan, haleluya. Tuhan juga pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati kedua orang tua, berkati juga adik-adiknya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menguduskan kehidupan kami, supaya hidup kami juga bisa berkenan kepada Tuhan, memberikan dampak yang positif kepada sesama kami. Kami bisa berbagi apapun yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa apabila hamba-Mu Cik Ling nanti sebentar akan menyelesaikan pelayanan ini sampai selesai, sampai tuntas malam hari ini. Tuhan, Engkau memberikan ekstra kekuatan sehingga hamba-Mu tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan, eksis untuk melayani Engkau, untuk pelayanan pekerjaan rohani ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau memberikan tetap semangat. Oh Tuhan, apabila masih ada orang-orang jahat, orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan pelayanan hamba-Mu, maka kami tolak di dalam nama Yesus, biar mereka bertobat dan mereka menjadi anak Tuhan yang sejati, menjadi anak Tuhan yang mempunyai rasa takut kepada Tuhan, saling mengasihi, saling Tuhan, haleluya, menopang dan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kepada-Mu. Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menadahkan tangan di hadapan Tuhan, dan Tuhan kiranya berkenan untuk turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kekuatan, kesehatan, oh haleluya, kebahagiaan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan janjikan keselamatan yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami yang percaya, yang sungguh-sungguh mau setia kepada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kita semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feberdini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama Cik Ling. Puji Tuhan. Tuhan selalu menyertai Cik Ling. Immanuel ya. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan Ibu Gembala. Sama-sama Tuhan berkati. Bapak, Ibu, Saudara, besok kan ada Zoom ya. Kan 2 session. Jam 12 sampai jam 3 dan malam ya. Dan yang besok itu libur dulu ya, karena saya ada pelayanan di gereja dan saya harus berangkat dari rumah jam 5. Ya. Ibadahnya mulai jam 7 sampai selesai. Nanti diganti hari Senin ya. Jangan lupa diingat-ingat diganti hari Senin seperti biasa. Ya. Ya, Tapi seperti biasa sorenya mau ada, buat. Ai. Sorenya nggak ada. Oh, berarti besok libur ya? Besok libur diganti Senin aja ya. Senin ya? Kalau diganti Oke. kalau kan kedekatan ya, kan udah Sabtu besoknya, iya kan? Ya. Jadi diganti Senin. Ya. Senin berarti sama ya, Ai? Siang sama malam. Ya, boleh. Ya. Baik, Ai. Jadi ya libur kan saya juga harus apa ya? Menjaga juga karena besok bakal kan berdiri sambil doain satu-satu. Kan enggak cuman sampaiin firman Tuhan, tapi setelah itu kan doain satu-satu sampai selesai. Gitu. Ya. Jadi untuk besok diganti hari Senin. Ya. Oke. Jangan lupa. Tuhan memberkati.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Ada? Itu Ibu S. Imelda ada hadir? Ada Iya, Imelda? AI. Iya, Oke, hadir silakan AI. Ya, kalau mau saya menyampaikan. ya, saya Ya, mau menyampaikan kesaksian kemarin waktu ikut onsite di Max One itu, Bapak Ibu, eh, sungguh luar biasa kemarin itu waktu kita ibadah seperti KKR aja kemarin itu. Eh, yang yang lebih dahsyat lagi waktu Pak Pendeta Pak Stephen Moses eh, menyuruh semua mengangkat tangan mendoakan Ibu Ong Ling Ling. Eh, di situ kita semua mengangkat tangan menghadapkan ke Ibu Ong Ling Ling. Saya tuh melihat Tuhan Yesus tuh di apanya belakangnya AI ini pundak. Dua-dua kayak dia di belakang gitu, tapi agak tinggi gitu. Bajunya, wajahnya putih gitu. Apa senang Tuhan melihat kita itu anak-anak Tuhan bersatu hati mendoakan AI itu. Tapi raut wajahnya AI waktu itu kayak sedih gitu. Tapi Tuhan Yesus tuh eh, ada di ininya AI terus kayak mau memeluk AI gitu. Terus aku langsung lari ke belakang mau apa sama AI gitu loh. Ada Pak Stephen Moses juga lagi doain AI. Di situ saya merasa, aduh Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Saya cuma puji Tuhan, Tuhan hadir di ibadah kami malam ini. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan sudah mendengar seru doa kita selama ini doain AI cepat sembuh, dipulihkan Tuhan, dijaga, dilindungi Tuhan. Segala kuasa-kuasa gelap, orang-orang jahat yang mau gangguin kehidupannya AI, tubuhnya AI, pelayanannya AI. Tuhan tolong singkirkan semuanya. Di situ Tuhan itu kayak sumringah melihat. Tapi Tuhan baik. AI itu, aduh saya sampai mau merinding sampai, duh Tuhan, Engkau hadir di sini. Kayak gimana gitu ya, nggak bisa diucapin saya cuma pakai bahasa roh itu. Aduh, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, Tuhan ada, Tuhan hadir di sini. AI, AI, aduh, AI mau dipakai Tuhan lah luar biasa aku. Wis nggak iso ngomong gitu loh. Apa penampakan Tuhan Yesus baru pertama saya lihat itu sama AI itu. Baru baru itu saya terkagum. Satu hal yang saya mau ini, Bapak Ibu, ayo ikut onsite di Max One. Benar, hadirat Tuhan tuh luar biasa. Kemarin itu dipimpin Pak Stephen Moses itu. Sungguh, saya ikut onsite berapa kali itu tidak seperti kemarin itu. Benar-benar dahsyat Tuhan hadir. Yesus hadir di apanya AI itu. Ada Tuhan Yesus benar. Wajahnya, cahayanya, mukanya bersinar. Lihat kita tangan terangkat semua itu. Luar biasa, luar biasa. Saya tidak bisa ngomong ya gimana ya. Aduh, luar biasa pokoknya kemarin itu. Itu. Ayo Bapak Ibu, kita onsite itu. Kalau di Zoom sih memang iya sih, ini juga, tapi lebih dahsyat kemarin tuh. Saya tuh cuma doa gini sama Tuhan, Tuhan ini hambamu AI, tolong Tuhan. Saya tuh cuma doa gitu, enggak banyak-banyak panjang lebar enggak. Tuhan Yesus, tolong jamaah AI, bentengi AI. Aduh, kayak Tuhan itu, wah benar-benar membentengi AI itu penglihatan saya kemarin itu hadir Tuhan Yesus tuh hadir sampai saya lari ke belakang saya pingin juga pegang jubahnya gitu loh pingin pegang jubahnya Yesus itu kemarin Eh, sampai sudah aduh puji Tuhan banget saya bisa melihat Tuhan Yesus itu kemarin tuh luar biasa di situ itu itu aja saya percaya
AI mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. AI disertai Tuhan. AI dilindungi Tuhan. Sungguh, itu yang saya lihat kemarin di onsite ya Bapak Ibu. Itu aja kesaksian saya. Kalau kita itu punya hati yang bersih ya, tulus, kita mendoakan AI, Tuhan itu pasti tunjukkan ini loh, aku ini mengasihi AI, aku menjaga AI, aku melindungi AI, aku yang menyembuhkan AI, aku yang memulihkan keadaan AI. Wes doanya kita pasti dijawab Tuhan. Dan itu benar nyata saya lihat kemarin itu. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Kita semakin kuat lagi dalam doa dan puasa, terutama untuk doakan AI dan pelayanannya. Karena saya ini doa sama Tuhan juga, Tuhan kami masih membutuhkan AI sebagai mentor rohani kita. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dimanapun AI, pelayanan, Tuhan yang pegang tangannya AI supaya AI tidak diapa-apain lagi, tidak sampai mengalami musibah lagi, kecelakaan lagi, jatuh lagi, AI tidak sakit gitu. Saya waktu doain AI itu sedih kan mukanya AI, tapi Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera sama AI lagi, sukacita, kesembuhan. Itu yang aku lihat sih kemarin. Tuhan ubahkan kesakitannya AI menjadi kesembuhan. Tuhan ubah memberi sukacita, damai sejahtera sama AI gitu. Itu aja AI. Imelda cuma bisa menyampaikan itu aja yang dilihat Imelda kemarin. Luar biasa Ya, lah itu kehadiran Tuhan Yesus. ya, terima kasih buat Ibu Imelda atas kesaksian dan juga penglihatan yang disampaikan. Buat maju terus, semangat terus, ya, melekat sama Tuhan terus, Roh Kudus berkarya dalam hidup, maka semakin kau kerjakan, kasih karunia Tuhan, semakin hari banyak, ya, semakin luar biasa. Mari Bapak Ibu, kalian sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalian juga bisa dipakai Tuhan. Imelda juga orang biasa yang menerima pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Kita tahu Imelda dapat pertolongan Tuhan yang luar biasa, ya kan? Uang sekolah anak nggak bisa bayar, dapat. Anak nggak bisa kuliah, dapat. Ada yang kuliahkan 190 juta dibayar. Nggak punya sepeda motor, dapat sepeda motor, grace, baru grace. Rumah lelang di situ. Tuhan kirimkan, ya, orang yang dikenal sampai hari ini bisa menebus rumahnya dan diberi kepada Imelda. Dan ketika hal itu terjadi, dan terus melayani Tuhan, terus memuji menyembah Tuhan, dan akhirnya Tuhan percayakan kasih karunia bisa dapat penglihatan. Anda pun juga bisa. Karena Tuhan mau pakai Anda semua menjadi alat kemuliaan Tuhan yang biasa. Ya, terima kasih Imelda. Terima kasih. Ya, AI, semangat AI, sehat AI. Semangat. Amin. Ya, makasih Tuhan AI. menyertai. Ya, Amin. sama-sama. Ya, AI, makasih. Tuhan menyertai dan memberkati Imelda dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada pesan Tuhan bisa disampaikan. Shalom, AI Celingling. Ya, Obing. Berarti saya ini tadi sore ya, kira-kira jam 4 ya, terjadi di dalam kerjaan saya. Saya di dalam kantor itu diam. Tiba-tiba ada bapak yang di dalam kerjaan saya itu, bapak mekanik itu marah. Memang sengaja menganui saya. Terus saya diam aja, dia ngomel, mengatakan saya, kamu Cik ada penyakitnya. Saya diem. Terus akhirnya dia enggak terima lagi. Kamu itu loh dibilangi, enggak ngerti. Saya diem.
Terus ternyata tuh dia turun betuli kabel CCTV-nya itu dia sudah betuli turun, dia dia mangkel lagi. Tak kunci ya kantormu. Sungguhan mau dikunci lah. Saya kaget, saya refleks ya. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya refleks, saya buka. Terus dia enggak bisa ngunci, kena dorongan saya, dia marah. Saya kaget. Dia masuk di dalam kantor itu, saya dikaplok di sebelah kanan. Saya hanya ketenggengan diem. Saya hanya bilang, Tuhan, gimana Tuhan? Tolong saya Tuhan. Tiba dia ngomel lagi, kamu punya penyakit Pak. Bapak ini jangan marah, ngomong yang baik. Apa nggak terima? Lapor, lapor, lapor gitu. Lapor ke bos. Nanti kamu jangan ngomel lagi. Terus saya dikampleng lagi. Saya ingat ya, Tuhan Yesus bilang kalau kamu dipukul sebelah kanan, berilah pipimu yang kiri. Saya diam. Tiba-tiba saya kasih gini, terus dia ngampleng di pipi kiri saya ini saya sampai sakit bendol ya. Saya pulang, eh, kepala saya ini di sini ini cenut-cenut dan sini cekot-cekot. Katanya anak saya kompres aja mah, biar nanti tengah malam enggak biru, biar bisa kempes ininya. Ini kan sakit ini. Terus saya tiba-tiba kan lari nangis, banyak nangis. Tanya yang paciknya bos yang cewek ini bilang, loh, tolong tanya, eh, kok bos ini gimana Pak bos ini ada? Oh sudah pulang, Cik Bing. Kenapa? Tolong tanya, jam berapa pulangnya? Jam 3. Loh apa kamu nangis? Kan dia lihat saya nangis. Saya maunya enggak mau ngomong, dia paksa. Paciknya, kenapa kamu nangis? Iya saya habis dikaplok sama Pak ini gitu, yang di mekanik gitu. Terus saya bilang, loh kenapa? Kok bisa Ya itu saya ceritain ya, besok pagi bos bos laki datang sama bos ceweknya. Nanti kamu ceritain, enggak apa-apa. Saya makanya tolong ya, sama Tuhan Yesus juga, Celingling tolong bantu bantu doa saya untuk besok mau ketemuan sama bos cewek cowok ini yang sama bapak mekanik ini biar dikelirkan damai. Saya hanya minta dia sampai banyak yang bilang kamu kalau dikaplok dua kali harus kamu ke lapor polisi biar ditahan. Saya bilang gini, kalau saya lapor, nah ini ada akibatnya nanti dia sudah di penjara keluar nanti dia mencek cegat cegat ya cegat orang oleh Jawa cegat di pulang dari kerjaan saya nanti dibunuh saya takut belum memang dia orang Jawa ya bapak ini berani saya gini loh banyak yang orang loh laki itu harusnya nggak boleh moro tangan harusnya itu kalau sudah ngaplok 2 kali itu ada hukumnya biar biar saya bilang gitu biarin nanti bos yang mengelirkan dan dia bisa diperingati sama bos. Nah ini tolong Celingling ya, saya minta doakan biar Tuhan yang menjamah dan juga supaya saya juga ya memang ya ada takutnya ya, memang ada takutnya saya bilang Tuhan rasanya hati saya sampai sekarang ini saya tidak enak, takut-takut gitu. Saya sampai terus doa menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu tadi itu terus saya hanya bisa menangis ya saya merasa takut nanti kalau kalau dikumpulkan tiba-tiba saya dikeluarkan atau gimana doakan ya Cilingling supaya tidak sampai dikeluarkan pekerjaan saya kalau saya keluar dari kerjaan memang saya hanya bisa yang saya tanggung jawab saya suami saya kan nggak kerja jadi itu saya minta tolong supaya damai sejahtera untuk bapak mekanik itu namanya Pak Yuli dia berani mukul saya gitu. Saya minta tolong doakan besok ketemuan pagi supaya bos tidak marah-marah dengan saya. Saya hanya diam aja saya mendengarkan. Itu minta tolong Celingling doakan supaya Tuhan yang mendengar. Saya percaya Tuhan selalu mendukung doa saya dan mendukung saya apa yang saya dipukul itu saya terima sudah 2 kali dan pipi kiri sampai kepala saya hari ini pusing dan pipi saya yang ini bengkak sampai anak saya bilang mah
kompres mambis. Nanti kalau mama nggak kompres, bengkak itu masih sedikit. Harus kompres. Tadi saya kompres. Nanti kalau nggak kompres, mama percaya, saya percaya sama anak saya dan Tuhan yang melindungi saya, kasih petunjuk anak saya. Ternyata saya memang turut ya, saya kompres biar nggak bengkak dan tidak biru. Nah itu saya minta tolong Jelingling doanya besok ketemuan sama bos laki dan bos cewek ini supaya sama mekanik Bapak Yuli ini. Terima kasih Jelingling, kesaksian saya luar biasa ya. Tuhan pertolongan saya ini. Terima kasih Jelingling, Tuhan memberkati Jelingling dan juga Tuhan Yesus yang menyembuhkan Jelingling supaya cepat pulih kembali sehat dan bisa melayani Tuhan Yesus supaya kuat berdirinya. Saya tetap doakan Jelingling. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Oping bersabar, mengampuni dan mengasihi. Berdoa serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang beracara sehingga besok ada jalan keluar yang terbaik. Ya, Ya, amin. Jelingling. tetap semangat. Tuhan memberkati. Yuk, Tuhan memberkati Poping dengan kekuatan kesehatan, panjang kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan menjadi yang biasa. Ya, mengampuni dan mengasihi. Ada lagi? Salam Cik Ling. Ya. Salam. Shalom, Nah, iya Pak. ini Silakan. saya mau menyampaikan tentang Ibu Tanpo Bing ya. Ya, Tan Ya, Poping. Ibu Tanpo Bing. Itu waktu dia dipukul itu memang dia ketakutan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus tuh kasihkan satu ayat sama saya. Yaitu mengenai 1 Korintus 14 ayat 2, Cik. 1 Korintus 14 ayat 2 bunyinya demikian, Cik. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi memang kalau untuk berdoa dengan bahasa akal terbatas keluhan-keluhannya, tapi disitulah sepertinya tuh Tuhan tuh suruh Ibu Tanpo Bing itu kalau dia bisa berbahasa roh, selalu berbahasa roh dari mulai malam ini. Karena bahasa roh itu dia mengatakan sesuatu yang rahasia kepada Allah yang tidak diketahui oleh Ibu Tanpo Bing ini. Ya. Itu yang saya dapatkan bagi Ibu Tanpo Bing. Supaya Ibu Tanpo Bing tidak merasa terintimidasi atau ketakutan karena roh Ibu Tanpo Bing itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 situ mengatakan, "Hai anakku, tidak tahukah bahwa kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, bahwa roh yang ada di dalam Ibu Tanpo Bing lebih besar daripada roh di dunia ini atau roh intimidasi kepada Ibu Tanpo Bing." Jadi dengan bahasa roh juga Ibu Tanpo Bing untuk membangun diri sendiri. Mungkin Ibu Tanpo Bing tidak ngerti bagaimana harus berdoa. Di sini dikatakan gini, di ayat 4-nya demikian bunyi, siapa yang berkata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri Ibu Tanpo Bing ini dalam keadaan lemah. Jadi kalau dia berbahasa roh, ayat 4 itu dikatakan, barang siapa yang berbahasa roh, dia akan membangun dirinya sendiri. Jadi Ibu Tanpo Bing dibangun imannya melalui dengan bahasa roh. Itu aja, Ci. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya, Pastor David. Tuhan memberkati.
Ada Ya, lihat terima di kasih. TV itu. Saya enggak mau dendam itu Celingling. Biar Ya, bos saya lihat bagus. kebenarannya. Saya hanya Ya, pengampun yang doakan supaya damai sejahtera supaya saya tidak keluar, tidak dikeluarkan kerjaan. ya, Iya, ya, berdoa makanya ya. Iya, Terima terima kasih kasih. atas penyertaan perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan indah pada waktunya ya. Oke, semangat, Tuhan menyertai. Juga terima kasih kepada Bapak David SP Tam atas firman Tuhan yang diberikan kepada Pobing. Semangat, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaannya. Ada lagi? Saya, Ya, belum. silakan. Iya, di Amsal 18 ayat 21 ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dan juga Yakobus 3 ayat 5 sampai 6, 8 sampai 10 ya. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dan itu dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh berapa tubuh kali dan berapa bulan ini ngeresi ya aku tuh yang nyuruh Winda ya males wis menyalakan ya wis enak dewe toh nggak pusing roda seluruh tubuh dan menyatakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Makasih AI atas hari ini nasihatnya ya. Saya berterima kasih. Saya harus berjaga-jaga terhadap lidah kita. Memang tidak mudah, tetapi saya belajar ya dari apa yang dikatakan firman Tuhan ya. Kita harus selalu menjaga lidah kita karena lidah kita itu seperti mata pedang ya. Bisa menusuk orang-orang, juga bisa lidah kita itu punya kuasa ya. Seperti mulut singa ya. Singa Yehuda yang mengaung-aung itu bisa menusuk ya. Jadi dengan perkataan kita, apakah yang keluar itu berkat atau kutuk ya. Saya selalu berusaha menjaga lidah saya. Saya setiap hari minta Tuhan mulut saya ya Tuhan supaya saya itu dapat memuji namamu saja Tuhan. Dan yang keluar dari mulut saya biarlah firman Tuhan, janganlah tukang gosip, saya nggak mau ya. Karena dengan lidah itu kita bisa memuji Tuhan. Dengan lidah kita bisa mengutuki orang itu. Kalau kita itu sering mengutuk orang ya, itu yang akan kembali pada kita. Karena apa yang kita
ucapkan itu, apa yang kita tuai itu, itulah yang kita tabur ya, itulah kesaksian ya. Terima kasih Tuhan karena semua karena Tuhan, bukan karena kuat gagah saya, karena saya sebagai kesetnya Tuhan ya, hamba Tuhan. Saya percaya pada waktu saya tuh mendoakan, saya percaya, hanya percaya Tuhan saja, Tuhan pasti melakukan mujizatnya. Entah kapan Tuhan berbuat, saya tidak mau tahu ya. Itu kejadiannya berapa minggu yang lalu itu, saya dengan teman mendoakan orang yang dari Manokwari ya. Dia itu secara manusia sudah tidak ada obatnya, kayak terjadi mayat hidup ya. Itu saya melihat kasihan juga orang ini ya. Hidupnya diselang semuanya. Jadi hidupnya itu hanya kayak mayat hidup, hanya jantungnya saja yang berdetak itu semuanya. Terus kedua kali saya mendoakan ya, terima kasih Tuhan karena orang ini sudah bisa ya membuka matanya. Terima kasih Tuhan. Dan kemarin saya mendoakan bertiga ya, tidak ada orang yang yang sakit ya. Tapi puji Tuhan semuanya. Saya kaget ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Apalagi orang ini bukan orang iman kita, tetapi dari itu dia melihat ya kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan itu hanyalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan itu. Saya menyaksikan, terima kasih Tuhan, orang itu sudah bisa berbicara ya, walaupun masih di hidungnya masih dipakai alat itu ya. Terima kasih Tuhan, dan juga saya mengucap syukur orang itu bisa meresponi ya apa yang dikatakan menantunya itu. Terima kasih Tuhan karena saya mengerti di dalam kelemahan saya itu kuasa Tuhan itu yang sempurna. Memang saya tidak bisa apa-apa, banyak yang bersaksi ya. Sorry ya C ini sakit, sorry ya. Tapi saya merasakan kuasa Tuhan itu sempurna. Itu semua karena Tuhan aja. Dan juga ada orang yang kalau dibilang itu cengkal ya, sudah dilayani orang sampai berapa tahun, tapi terima kasih Tuhan saya boleh maksudnya melayani orang itu, walaupun konselingnya tidak mudah ya. Kadang 3 jam, 2 jam, 1 jam, setengah jam saya layaninya. Dan saya melihat perubahan ya, banyak dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dia meresponinya. Kalau dulu tidak meresponinya, sekarang meresponinya. Itu semua karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Di dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan yang semakin sempurna. Terima kasih Ailing karena saya merasakan ya, memang yang Tuhan pulihkan terlebih dahulu ya itu kusta di hati saya, baru Tuhan sembuhkan kusta jasmani saya. Terima kasih Ailing karena saya mengerti kalau dulu memang saya suka menangis ya, saya suka mengasihi diriku sendiri. Kenapa saya mengasihi diri sendiri, tetapi saya tahu sekarang, oh saya tidak mau, saya mau menurut Tuhan, saya hanya mengejar perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan itu. Saya percaya kesembuhan saya tinggal selangkah lagi on the way buat saya. Di dalam juga saya latihan berjalan ya. Saya katakan itu deklarasikan firman Tuhan, dan juga saya bayangkan di alam roh saya sudah sembuh total. Karena berapa kali Tuhan itu mengatakan ya, sudah siapkan dirimu juga termasuk Ailing yang
suruh mempersiapkan diri ya. Terima kasih Tuhan karena saya tahu waktu saya dipanggil Tuhan itu tahun 2022 Tuhan bicara secara audible, saya mengerti siapkan jalan 5 tahun ini. Jadi waktu saya itu paling lama 2027 saya pasti mengabarkan Injil semua untuk kemuliaan nama Tuhan karena saya tahu saya